Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masih pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya ya. Kalimat efektif itu mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, salah satu faktor yang dijadikan penulis atau dijadikan sebagai penanda untuk melihat efektivitas suatu kalimat adalah ketersampaian pesan penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengarnya ya. Jadi pada intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa ya, baik itu ejaannya ataupun tanda bacanya. Udah segitu aja cukup ya. Nah, baik. Sekarang kita belajar sifat distributif. Sifat distributif disebut juga sebagai sifat penyebaran. Ini perlu sangat diperhatikan ya, karena udah agak lumayan sulit. Sifat distributif pada perkalian dan penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Kita lihat contohnya di sini. A kali B plus C sama dengan A kali B plus dalam kurung A kali C ya. Jadi A-nya ini yang didistribusikan atau disebarkan ya. A kali B plus C, maka ditulis sama dengannya yaitu dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Nah, contoh lain. Misalkan 7 dikali dalam kurung 25 ditambah 90. Nah, sifat distributifnya bagaimana? Sama dengan di dalam kurung 7 dikali 25 ditambah 7. Dalam kurung ini 7 dikali 90 dulu. Sama dengan 7 kali 25 hasilnya 175 ditambah 7 kali 90 maka hasilnya 630. Nah, 175 ditambah 630 maka hasilnya adalah 805. Oke, contoh lain lagi. Kita lihat di sini. Pak Ahmad punya misalkan 2 dikali 10 ditambah 11 ya. Nah, ini 2 dikali 10 ditambah 11 maka sama dengan dalam kurung sifat distributif yang mana? Kita angka 2 ini kita distribusikan ya. 2 dikali berapa? Dikali 10 ya. Tutup kurung ditambah, jangan lupa ditambah dalam kurung 2 lagi ya. Sifat distributif itu sifat penyebaran itu angka 2 ya. 2 dikali 11 tutup kurung sama dengan, nah dalam kurung ini 2 kali 10 maka hasilnya berapa? 20 ditambah ya 2 dikali 11 22. Nah sekarang 20 sama dengan 20 ditambah 22 maka hasilnya adalah 42. Seperti itu. Gampang sekali kan? Mudah sekali ya. Nah sekarang kita belajar sifat distributif kalimat ya. Ibu Rani akan membantu korban bencana alam. Ibu Rani membeli 75 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 55 buah apel. Ibu Rani juga membeli 75 keranjang buah jeruk. Setiap keranjang berisi 45 buah jeruk. Nah, pertanyaannya, berapa banyak buah-buahan yang dibeli Ibu Rani? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ini kita lihat. Ibu Rani itu masing-masing membeli 75 keranjang apel dan 75 keranjang jeruk ya. Jadi kita lihat sini dalam kurung 75 dikali apel berisi setiap keranjang berapa? 55 ya dalam kurung. Nah, kemudian Ibu Rani membeli juga 75 keranjang buah jeruk, setiap keranjangnya berisi 45. Berarti 75 dikali 45 ya, seperti ini tulisannya ya. Nah, kemudian sama dengan berarti 75 dikali 55 plus 45. Kenapa seperti ini? Karena sifat distributifnya sudah diceritakan dalam cerita dan sudah dituliskan dalam penyelesaian. Oleh karena itu kita tulisnya kan pertanyaannya berapa banyak buah-buahan yang dibeli Ibu Rani. Jadi berapa banyak buah-buahan ini, jadi buahnya itu kita satukan ya. Nah 75 dikali dalam kurung 55 plus 45. Jadi ini kebalikan dari yang distributif yang tadi yang kita tulis di awal ya. Sebenarnya sama aja ya.
Nah, sekarang 75 dikali 55 plus 45. Nah, maka 55 ditambah 45 maka hasilnya 100. Berarti 75 dikali 100 maka hasilnya adalah 7.500 buah ya. Jadi Ibu Rani totalnya membeli buah sebanyak 7.500. Paham ya? Nah, untuk latihan ini kalian bisa belajar latihan di halaman 26 di atas ya. Nomor 1 sampai nomor 5 ini bisa buat latihan belajar kalian ya. Untuk melatih keahlian kalian dalam menghitung sifat distributif ya. Ya ini juga bisa kalian pelajari juga. Ya, latihan seperti yang sudah Pak Ahmad contohkan di atas ya. Itu di halaman 27 ya. Oke. Latihan ya. Latihan aja. Nah, selanjutnya birama. Nah, ini birama ini terdiri dari berbagai macam ya. Di antaranya yaitu ada birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, dan birama 6/8. Nah, adapun yang dimaksud dengan birama 2/4 adalah setiap birama itu terdiri atas 2 ketukan ya, atas 2 ketukan ya. Nah, contoh lagu wajib yang berbirama 2 yaitu Hari Merdeka, yaitu mempunyai birama 2/4. Kemudian wajib belajar itu juga mempunyai birama 2/4. Irama desa, pemilihan umum itu sama-sama menggunakan birama 2/4 atau birama yang terdiri atas dari 2 ketukan. Nah, contoh lagu daerah yang berbirama 2/4 ya, antara lain yang pertama ada Cincangkeling yang berasal dari Jawa Barat ya. Terus Pitik Tukung dari Jawa Tengah. Kemudian Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Ronggeng Jakarta dari Jakarta. Itu semua adalah contoh lagu daerah yang berbirama 2/4 ya. Ampar-ampar Pisang tahu kan lagunya? Yang ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, sebiji. Ya. Nah, itu contoh lagu ampar-ampar pisang ya. Nah, kalian bisa cari juga lagu-lagu yang daerah lain, misalkan Cincangkeling di YouTube juga banyak ya. Oke. Pesan Pak Ahmad untuk materi hari ini, kalian banyak-banyak berlatih di matematikanya saja dulu ya, yang sifat distributif ya. Halaman 26 sama halaman 25 ya. Ini sangat penting ya, sangat berkata butuh keahlian tambahan. Jadi kalian harus sering-sering berlatih. Kalau kalian kurang berlatih maka nanti jadinya kurang bisa atau kurang paham ya. Oke, kalau ada yang nggak mengerti boleh ditanyakan langsung ke Pak Ahmad ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.